sirsak adalah buah yang memiliki segudang nama. Orang Aceh menyebutnya dengan durian Belanda, kata orang Nias Durio Ulondro. Durian Betawi, kata orang Minangkabau. Jambilanda, orang Lampung menyebutnya. Nangkalanda, kata orang Jawa. Wah, banyak sekali ya. Nah, kira-kira apa sebutan buah sirsak di daerah Anda? Buah sirsak mungkin lebih dikenal daripada daunnya. Tanaman yang memiliki nama latin Annona muricata ini berasal dari Karibia dan juga Amerika Tengah. Rasanya yang masam menyegarkan membuat buah ini menjadi disukai. Meskipun tidak semenarik dagingnya, ternyata daun sirsak juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Banyak dikonsumsi dengan cara seperti minum teh. Daun sirsak dipercaya dapat membantu mencegah penyakit paru-paru. Wah, fakta atau mitos? Di segmen kali ini sudah ada Dr. Wawai Muli Arozal, spesialis farmakologi yang akan menjelaskannya untuk Anda. Mitos dan fakta yang pertama dari daun sirsak adalah dipercaya dapat membantu menurunkan risiko kanker. Benarkah? Yuk kita tanya sama Dr. Wawai Muli Arozal, itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Ini adalah suatu penelitian yang sangat menarik bahwa daun sirsak mampu menurunkan risiko kanker. Ada studi pada manusia, yakni untuk pasien yang menderita kanker payudara atau kanker usus besar, ternyata pemberian daun sirsak bersama dengan obat standar atau kemoterapi mampu menurunkan ukuran tumor, di samping itu juga menghambat pertumbuhan dari sel tumor, baik itu di kanker payudara maupun di kanker usus besar. Tetapi yang harus diingat bahwa tidak hanya daun sirsak sendiri yang mampu menurunkan risiko kanker, tetapi juga harus diimbangi dengan terapi standar atau kemoterapi. Rematik merupakan kondisi otot atau persendian mengalami peradangan dan pembengkakan. Rasa sakit yang timbul sering mengganggu aktivitas. Mengkonsumsi obat perlu dilakukan agar penyakit ini tak menjadi lebih parah. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi obat herbal. Salah satunya adalah daun sirsak. Karena mitosnya, daun sirsak dipercaya dapat mengobati rematik. Itu fakta atau mitos? Ini adalah suatu mitos. Rematik merupakan suatu keadaan inflamasi yang sifatnya sistemik. Meskipun studi pada laboratorium menyatakan bahwa daun sirsak mempunyai efek antiinflamasi, tetapi antiinflamasi yang dihasilkan oleh daun sirsak tidak cukup untuk mengatasi inflamasi yang terjadi oleh karena rematik. Ini harus diwaspadai bahwa orang dengan rematik harus dicari penyebabnya dan harus diatasi dengan cara pengobatan yang konvensional. Waspada bagi Anda yang memiliki masalah pada paru-paru, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, mitosnya daun sirsak dapat membantu mencegah penyakit paru-paru. Itu fakta atau mitos? Ini juga suatu mitos. Penyakit paru-paru itu sangat banyak ya, mulai dari penyakit oleh karena virus, penyakit oleh karena bakteri, dan bisa juga oleh karena penyakit-penyakit degeneratif, misalnya penyakit kanker. Artinya, daun sirsak tidak ada bukti baik studi pada hewan coba maupun apalagi pada manusia yang membuktikan dia dapat menghambat penyakit paru-paru. Kalau seseorang menderita penyakit paru, harus dicari penyebabnya. Apakah oleh karena virus, atau oleh karena bakteri, atau bahkan oleh karena keganasan. Karena masing-masing penyakit paru-paru tersebut ada obatnya yang spesifik. Pencernaan yang tidak lancar dapat membuat proses penurunan berat badan Anda menjadi tidak maksimal. Nah, mitosnya mengkonsumsi rebusan daun sirsak membantu melancarkan sistem pencernaan. Tapi itu fakta atau mitos? Ini fakta. Secara empiris, konsumsi daun sirsak dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan. Misalnya baik digunakan sebagai anti diare maupun mengatasi sakit oleh karena iritasi karena adanya gastritis. Ini bisa dijelaskan karena daun sirsak mengandung banyak kandungan aktif yang mampu mempercepat penyembuhan luka atau iritasi pada saluran cerna khususnya lambung. Sehingga bila lambung tersebut terjadi peningkatan keasamannya, bisa dibantu dengan netralisir oleh penggunaan daun sirsak. Mitos berikutnya yang banyak dipercaya dari manfaat daun sirsak adalah dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Benarkah?
Jika kolesterol dalam tubuh tak dijaga dengan baik, dapat menyebabkan penyakit serius. Tapi itu fakta atau mitos? Ini suatu fakta. Bisa dijelaskan bahwa meskipun studinya masih terbatas pada hewan coba, tetapi tampaknya penggunaan daun sirsak dapat digunakan pada manusia untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Tetapi perlu diingat bahwa tidak hanya kita semata-mata mengandalkan penggunaan daun sirsak, tetapi juga harus diimbangi dengan makanan atau diet rendah lemak yang adekuat sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Tubuh manusia sekitar 70% terdiri dari air. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih dengan cukup agar asupan air dalam tubuh tetap terpenuhi. Namun, bagi penderita penyakit ginjal, karena dapat menyebabkan kondisinya semakin buruk. Nah, bagaimana cara dengan mengkonsumsi daun sirsak ya? Karena mitosnya orang dengan penyakit ginjal tak boleh mengkonsumsi rebusan daun sirsak. Kenapa ya? Itu fakta atau mitos? Ini juga suatu fakta. Perlu diingat bahwa orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal sangat dibatasi asupan air minumnya. Karena air minum yang berlebih dapat membebani kerja daripada ginjal. Perlu diingat juga bahwa daun sirsak banyak mengandung kalium atau potasium yang pada keadaan tertentu akan meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal karena terjadinya peningkatan ion kalium tersebut. Mitos selanjutnya, mengkonsumsi daun sirsak meningkatkan kesuburan. Benar nggak tuh? Apa ya kata Dr. Wawai Muli? Itu fakta atau mitos? Ini hal yang menarik. Ini adalah suatu fakta. Ada studi yang menyatakan bahwa hewan uji yang dirusak organ reproduksi prianya, konsumsi daun sirsak dapat meningkatkan motilitas, artinya pergerakan sperma, dan juga dapat meningkatkan jumlah sperma. Meskipun studinya masih terbatas pada hewan coba, tetapi tampaknya cukup menjanjikan bahwa daun sirsak ini dapat membantu meningkatkan kesuburan khususnya organ reproduksi pria. Menjaga kadar gula tetap stabil, salah satunya dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan membatasi asupan gula. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi ramuan herbal seperti daun sirsak. Karena mitosnya daun sirsak baik dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Fakta atau mitos? Ini adalah juga suatu fakta. Ada studi pada manusia yang menyatakan bahwa konsumsi daun sirsak secara teratur selama lebih kurang 1 bulan ditambah dengan obat standar untuk diabetes yakni glibenclamid mampu menurunkan gula darah lebih baik dibandingkan dengan glibenclamid atau obat penurun gula darah sendiri. Tetapi yang harus diingat adalah daun sirsak tidak bisa menurunkan gula darah bila dikonsumsi hanya sendirian. Harus juga diimbangi dengan diet yang adekuat dan bila perlu diberikan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Jadi prinsipnya daun sirsak tidak hanya secara tunggal mampu menurunkan gula darah, tetapi harus ditambah dengan obat-obat yang diberikan dari resep dokter. Fakta mitos selanjutnya, mengkonsumsi daun sirsak dapat membantu mengatasi nyeri pada bagian punggung. Kebiasaan yang salah menjadi salah satu penyebabnya. Dr. Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Ini adalah suatu fakta. Banyak laporan yang menyatakan bahwa daun sirsak memiliki efek analgetik atau meredakan nyeri. Terkait dengan nyeri punggung, kita harus ingat bahwa nyeri punggung itu berbagai penyebabnya. Untuk nyeri punggung yang sifatnya ringan, dapat diatasi atau diobati dengan konsumsi daun sirsak. Tetapi bila nyeri punggung tersebut berlanjut, tentunya kita harus mencari penyebabnya untuk ditata laksana secara spesifik. Asam urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang bagian persendian, mulai dari jari tangan, lutut, sampai pergelangan kaki. Mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi menjadi salah satu pemicunya. Nah, mitosnya mengkonsumsi daun sirsak dapat membantu mengobati penyakit asam urat. Itu fakta atau mitos? Kalau ini adalah suatu mitos. Meskipun ada studi in vitro atau studi di dalam laboratorium yang menyatakan bahwa daun sirsak dapat menghambat enzim yang memproduksi asam urat, tetapi studinya masih terbatas pada laboratorium.
belum ada uji lebih lanjut pada in vivo atau hewan coba, apalagi pada manusia. Artinya, kalau memang manusia atau pasien tersebut menderita asam urat yang tinggi, kita harus usahakan dengan membatasi diet yang meningkatkan asam urat atau konsumsi obat-obat yang tujuannya untuk menghambat produksi dari asam urat. Simak dulu nih tips dari Dr. Wawai Mulia Rozal. Bagaimana cara memilih dan mengolah daun sirsak supaya bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman sirsak merupakan tanaman yang banyak manfaatnya. Mulai dari buahnya, bijinya, daunnya, bahkan batangnya memiliki manfaat bagi kesehatan. Buahnya sendiri mengandung banyak nilai gizi. Daunnya mengandung banyak manfaat atau khasiat farmakologi. Misalnya anti diabetes, anti kolesterol, bahkan yang menarik dia juga mampu menurunkan resiko kanker. Berikut adalah tips-tips bisa dapat digunakan bila hendak mengkonsumsi daun sirsak. Pilihlah daun sirsak yang tua, yang cukup tua, jangan daun sirsak yang muda karena yang tua itu mengandung lebih banyak kandungan zat aktif dibandingkan dengan daun sirsak yang muda. Kira-kira kita persiapkan lebih kurang 10 lembar daun sirsak yang tua, kemudian direbus dalam 3 gelas air lebih kurang selama 1 jam, sehingga disisakan airnya lebih kurang 1 gelas. Air rebusan daun sirsak tersebut dapat dikonsumsi 1 atau 2 kali sehari untuk penggunaan misalnya untuk anti diabetes atau untuk menurunkan kolesterol. Hal yang perlu diingat bahwa daun sirsak tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak usia di bawah 18 tahun, tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, dan orang-orang yang menderita gangguan fungsi ginjal. Orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal biasanya harus dibatasi asupan air minumnya. Di samping itu, daun sirsak juga mengandung banyak sekali ion yang akan memperberat fungsi ginjalnya.